MKD, apa yang dilakukan? Ya, hari ini kita hadir secara langsung di MKD, Mahkamah Kehormatan Dewan Anggota DPR RI. Ini posisinya ada di gedung DPR RI ya. Jadi saya beserta tim kuasa hukum ini, Bu Fani, Pak Jajang, dan teman-teman semua mewakili AJPNO untuk datang secara langsung mengantarkan berkas pengaduan kami terkait pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ahmad Dhani selaku anggota DPR RI Komisi 10. Jadi berkas kami sudah diterima, jadi memang birokrasinya itu setelah berkas diterima, kemudian diverifikasi, dan 14 hari kerja setelah verifikasi akan ada pemanggilan untuk terjadi cross check gitu ya, kira-kira begitu, dan klarifikasi dan audiensi secara langsung dengan perwakilan dari anggota MKD. Setelah itu, setelah semua berjalan, mungkin baru proses selanjutnya nanti kita update lagi. Dan ini adalah bentuk keseriusan kami bahwa kami menganggap isu ini adalah isu yang serius, isu yang dilakukan oleh bukan hanya oleh seorang musisi, tapi Ahmad Dhani adalah memiliki entitas baru, yaitu sebagai anggota dewan. Gitu. Makanya kami menganggap ini adalah langkah yang harus kami ambil secara serius dan tegas. Begitu. Materi yang dilaporkan soal yang mana sih, Bang? Silakan. Ya, baik. Hari ini kami resmi diterima di Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Di sini merupakan salah satu bentuk langkah hukum yang kami lakukan, hal mana hal ini diatur di peraturan DPR RI maupun Undang-Undang MD 3. Hari ini kami resmi diterima. Ini pengaduan kami. Ya. Sudah? Bisa dijelaskan Bang, mungkin? Ya. Sebenarnya dijelaskan. Jadi kami mengadukan saudara Ade ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI ini atas dugaan pelanggaran etik, dan kami membuktikan sekitar 5 bukti, termasuk tangkapan WhatsApp yang sudah beredar. Ada juga video rekaman yang kami taruh dalam flash disk dan sudah diverifikasi, dan file kami sudah diverifikasi. Jadi secara syarat formil kami sudah diterima di Mahkamah Kehormatan, dan kemudian nanti akan ditindaklanjuti berupa panggilan dalam jangka waktu 14 hari ke depan untuk diklarifikasi sebelum dilakukan sidang di Mahkamah Kehormatan. Dari 5 bukti itu apa yang menurut Anda paling kuat? Terima kasih buat rekan-rekan media semuanya yang menyempatkan hadir juga di sini, dan kami juga mau terima kasih kepada rekan kawan-kawan di MKD juga yang sudah menerima surat kami yang sangat menyakitkan sebetulnya bagi saudara Bung Ryan itu terkait dengan pernyataan ketika ada diskusi tersebut, yaitu pernyataan yang sangat melecehkan itu, yang berbentuk video disiarkan secara live di YouTube, yang mengatakan bahwa marga Pono menjadi porno. Nah, itu adalah bukti yang sangat kuat dan itu bisa diakses oleh publik. Semua melihat. Nah, hari ini sebetulnya yang kami laporkan terkait dengan peraturan pasal 3 peraturan Dewan tahun 2015 itu. Jadi di situ dikatakan bahwa seorang anggota dewan dilarang untuk melakukan perbuatan tidak terpuji. Kurang lebih seperti itu di dalam gedung DPR RI maupun di luar. Artinya seorang anggota dewan itu harus menunjukkan etika dan perilaku yang baik yang patut menjadi teladan bagi masyarakat. Demikian. Karena jabatan itu melekat ya. Kalau dari Abang sendiri memang harapannya apa setelah melakukan etik ini? Saya nggak ada harapan apa-apa sih. Targetnya harapannya adalah semua bisa berjalan sesuai hukum yang kita anut gitu. Jadi kemarin kita sudah melapor ke Kabar Eskrim, dan laporan kami semua sudah memenuhi unsur, tinggal proses hukumnya dijalankan. Dan ini juga kami sudah mengadu secara langsung, dan proses yang birokrasi yang harusnya terjadi untuk pelanggaran etika sesuai dengan MKD gitu ya, kita mau semua berjalan gitu, jadi berproses gitu. Ini kan sebelumnya Pak Dhani sempat dilaporin tapi nggak ada tindak lanjut, dan nanti kalau laporan yang dari Mas Rian ini juga hal yang sama begitu, kita nanti ke depannya ya. Jadi gini, kalau narasi di luar itu bilang bahwa Mas Dhani itu punya imunitas, dekat dengan kekuasaan, bla bla, saya rasa itu hanya mitos ya teman-teman.
Semua ini adalah negara hukum, semua sama di mata hukum. Ketika terjadi pelanggaran hukum ya harus diproses hukum. Ketika terjadi pelanggaran etika ya pelanggaran etik harus diproses etiknya gitu kan. Jadi saya percaya bahwa negara ini, bangsa ini, semua institusi penegak hukum yang kita miliki akan berlaku seobjektif mungkin. Gitu. Ini karena kehormatan itu tidak mengandung pada popularitas, pada nama besar, pada strata sosial, pada jabatan, enggak. Semua masyarakat Indonesia itu ada memiliki kehormatan, apalagi di balik nama dan marga mereka. Jadi ketika itu dilecehkan, artinya semua punya privilege yang sama di mata hukum bahwa harus dibela kepentingannya gitu. Sebelum menyampaikan laporan Anda ke MKD ini, apa pernah mencoba menghubungi pihak Ahmad Dhani untuk Enggak. mendapatkan respon? Tidak. Ya karena buat saya dan buat kami bentuk somasi sebenarnya sudah terjadi lewat postingan-postingan sosial media yang saya posting. Itu sebenarnya secara tidak langsung itu sudah menjadi bentuk somasi. Jadi kalau misalnya memang ada niat baik dari awal harusnya dari pihak AD yang menghubungi saya secara langsung gitu loh, karena punya nomor juga kan. Bro, gue minta maaf lah kalau gue menyinggung. Apa yang bisa gue lakukan nih untuk keluarga lu nih, untuk teman-teman, untuk saudara-saudara lu, kira-kira apa yang itu. Kalau orang rendah hati, kalau orang benar-benar punya kepekaan, itu yang terjadi. Tapi kan ternyata enggak. Terbukti juga di beberapa video konten itu beliau bilang ya nggak takut gitu, nggak takut karena memang ya segala sesuatu memang harus dilaporkan. Seperti teman-teman visi melaporkan ke MK gitu kan, memang harus dilapor, ya lapor aja gitu. Jadi memang ya kita kan sebenarnya hanya merespon apa yang menjadi cita-cita ya dari Mas Dhani gitu ya, bahwa dia mungkin dia juga mau, dia mungkin merasa punya narasi kebenaran versi dia gitu kan. Jadi ya kita nikmati proses. Karena gini teman-teman, benar sama merasa benar itu berbeda. Ya, saya hari ini ambil langkah yang menurut saya benar secara objektif, dan saya nggak pernah merasa benar. Gitu. Garis bawah statement tadi berarti Anda